Ringkasan meditasi Alkitab bagian yang ke-7 dengan judul Masalah Kejahatan. Istilah kejahatan dan keberdosaan hampir sama jika ditinjau dari akibat yang dihasilkannya. Namun, kejahatan lebih cenderung kepada perspektif universal atau sekular, sementara keberdosaan lebih condong kepada perspektif teologi atau agama. Menurut eksplorasi filsafat, asal-usul kejahatan datang dari beberapa hal. Misalnya, kebebasan memilih, kebutuhan manusia, ketidaktahuan manusia, kelemahan karakter manusia, ketidakseimbangan dan ketidakharmonisan di alam. Pada akhirnya, pertanyaan tentang asal mula kejahatan dan keberdosaan itu sangatlah rumit serta memiliki banyak landasan pikir dan sudut pandang. Banyak kaum religius dan spiritual menjelaskan asal mula kejahatan dan keberdosaan datang dari kekuatan entitas supranatural. Misalnya Yudaisme yang merujuk pada awal ketidaktaatan Adam dan Hawa di Taman Eden, sementara kekristenan menggambarkan pemberontakan Lucifer di sorga. Namun keduanya melihat hakikat yang sama sebagai pemicunya, yaitu kebebasan memilih. Baik Lucifer maupun Adam telah jatuh ke dalam keberdosaan dan kejahatan secara sadar karena mempunyai hak memilih dan menetapkan. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa ada 3 wilayah keberdosaan atau kejahatan menurut kitab suci. Yang pertama, keberdosaan oleh perbuatan, sinful in action. 1 Yohanes 3:4, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Yang kedua, keberdosaan oleh keinginan, sinful in motivation. Yakobus 1:14, tetapi tiap-tiap orang dicoba oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Yang ketiga, keberdosaan sifat kejatuhan, sinful in fallen nature. Mazmur 51:5, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Ada banyak sekali ide teologis tentang keberdosaan atau kejahatan di wilayah yang ketiga ini. Periksalah ayat-ayat kitab suci di bawah ini. Artinya, keberdosaan bukan hanya oleh perbuatan, bukan juga hanya oleh keinginan, tapi yang paling hakiki adalah bahwa sifat keberdosaan itu telah eksis sejak manusia di dalam kandungan. Sifat ini menjalar dari kejatuhan Adam yang olehnya semua keturunan manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Itu sebabnya hukum yang berisi perintah, larangan, ketetapan, dan ketentuan yang mengontrol perbuatan manusia tidak cukup untuk melepaskan keberdosaan itu. Juga berbagai seremonial dan ritual seperti meditasi, yoga, sembahyang, dan berdoa untuk mengontrol keinginan manusia tidak sanggup membebaskan diri dari keberdosaan itu. Keberdosaan oleh sifat kejatuhan menjadi jebakan yang tak ada solusinya di tangan anak-anak manusia yang dilahirkan, sebab semua manusia telah jatuh dan terjebak di dalamnya. Jadi satu-satunya yang layak turun tangan dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah ini hanyalah Allah, sebab Dia satu-satunya makhluk yang tidak dikuasai oleh dosa dan kejahatan. Maka inilah solusi untuk sifat kejahatan dan dosa manusia. Yang pertama, kematian pengganti. Darah dan daging Yesus dikorbankan terlebih dahulu bagi sengat maut. Yang kedua, iman pengganti. Iman dan ketaatan Yesus dikenakan kepada orang percaya. Yang ketiga, pernikahan baru. Roh Allah berhubungan intim dan melekat dengan manusia terus-menerus. Yang keempat, kelahiran baru. Roh Kudus harus berbuah setiap saat. Yang kelima, hati baru. Roh kebenaran menjaga dan memelihara batin dan jiwa setiap saat. Yang keenam, manusia baru. Roh Kristus hidup di dalam diri manusia senantiasa. Untuk memahami semua ini, mari nikmati podcast meditasi Alkitab pada hari Kamis depan, tanggal 13 Februari 2025 bersama Pendeta Manuntun Mutasoid dan Bapak Yoni Prasetya Tomo dari studio Ulibana. Haleluya, Tuhan memberkati.